Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Salsabila dengan NIM 1814101170. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi 11. Komunikasi dalam organisasi. Mengapa komunikasi penting? Karena komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Kedua, komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Yang kedua, proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Proses komunikasi, model komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi sederhana, yaitu pengirim, berita, penerima. Proses komunikasi terperinci. 1. Sumber. 2. Pengubahan berita ke dalam sandi atau kode. 3. Pengiriman berita. 4. Penerimaan berita. 5. Pengertian atau penerjemahan kembali berita. 6. Umpan balik. Tipe-tipe saluran dasar komunikasi. 1. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi ke bawah dari manajemen puncak mengalir ke karyawan bawah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan penilaian kepada bawahan. Komunikasi ke atas, untuk mensuplai informasi kepada tingkat manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkat bawah. 2. Komunikasi lateral, yaitu komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkat yang sama. 3. Komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Peranan komunikasi, yaitu pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan organisasional, hambatan antar pribadi, pedoman komunikasi yang efektif. 1. Cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. 2. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. 3. Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. 4. Konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. 5. Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai dasar berita selama berkomunikasi. 6. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapat segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. 7. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. 8. Perhatikan konsistensi komunikasi. 9. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. 10. Jadilah pendengar yang baik. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur 1. Orang yang mempengaruhi. 2. Metode mempengaruhi. 3. Orang yang dipengaruhi. Bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi pemimpin, dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa
1. Kekuasaan fisik. 2. Penggunaan sanksi. 3. Usaha menunjukkan keahlian. 4. Karisma atau daya tarik. Hakikat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi, sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut atau leader-follower relation. Hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. Dalam metode kepemimpinan ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal, sedangkan kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Seseorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan, paksaan, dan hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima maksudnya teori penerimaan atau acu tak acu, maksudnya indifferent atas segala sesuatu yang mereka lakukan dan mereka tunduk untuk melaksanakannya, dan tak dapat menyatakan tidak, maksudnya berbuat tak menurut pada wewenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, syarat seseorang diterima pengarahannya yaitu 1. Jangan menyiakan wewenang formal. 2. Jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. 3. Ciptakan rasa bergantung pada seseorang pada Anda. 4. Manfaatkan keahlian yang dimiliki. 5. Berikan kesempatan orang lain menghargai Anda. Tipe kepemimpinan. Dari studi berbagai tipe kepemimpinan muncul 1. Pendekatan sifat, maksudnya fokus pada karakteristik pribadi pemimpin. 2. Pendekatan perilaku, fokus pada perilaku pemimpin dihadapkan dengan pengikutnya. 3. Pendekatan situasional, fokus pada penyesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional. Teori lain, yaitu teori jalur tujuan, menyatakan bahwa ada 1. Kepemimpinan direktif, yaitu memberitahu bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. 2. Kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahan, semua diperilaku sama, semua teman dan mudah didekati. 3. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, yang menetapkan tujuan, yang menentang, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. 4. Kepemimpinan partisipasif, yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Sekian penjelasan dari saya terkait materi 11 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.